my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di peternakan sapi Tawakal Farm. Dan pada kesempatan ini saya sudah bersama Mas Farhan ya Mas ya. Ya, betul. Mas Farhan salah satu pengurus di Tawakal Farm sendiri Mas ya. Mas mau tanya sedikit ya Mas ya, tentang Tawakal ya Mas ya. Kalau buat tahu di Tawakal itu berdiri sejak kapan sih Mas? Kalau Tawakal sendiri sebetulnya mulai itu tahun 93 Mas. Tapi fokusnya di domba. Tahun 93 ya? 93 betul. Fokusnya di domba. Domba. Itu pada saat tahun 93 itu dimulai berapa ekor Mas? Kalau dulu sih pendirinya itu kan Pak Haji Bunyamin. Beliau itu mulainya dari 6 ekor. Dari 6 ekor ya Mas ya? Betul. Dan dari domba merambah ke sapi ya Mas sapi ya? akhirnya. Kalau sapi sih mulainya itu sebenarnya di 10 sampai 12 tahun belakangan ini. Mulai sapi. Terutama 3 tahun belakangan ini kita lebih banyak jadinya sapinya. Lebih banyak sapi ya Mas ya? Nah pada begitu mulai sapi itu dari berapa ekor sih Mas? Kalau sapi sama aja dari 12 jangan. Dari 12 ya? 12 ekor, kandang yang di atas itu yang dikit. Nah, dari 12 naik sampai 60 sampai 120. Sampai sekarang kapasitas kandang bisa sampai 250 ekor. Bisa sampai 250 ekor ya? Bisa sampai 2. Nah, kalau biasanya sapinya didapat dari mana Mas? Kalau sapi kita belanja dari Jawa semua. Dari Jawa ya? Dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kebanyakan sih dari situ. Kemarin kita sempat juga belanja dari sapi Kupang. Sapi Kupang. Betul. Berarti kalau tahun ini sih kebanyakan dari Jawa. Oh, dari Jawa ya Mas ya? Dan kalau untuk saat ini Mas, yang tersedia ini udah ada berapa ekor Mas? Kalau sekarang baru 62 ekor. 62 ekor itu pejantan semua ya Mas ya? Jantan semua ada sih, betinanya cuma 5 ekor. Hanya 5 ekor ya Mas ya? Hanya 5 ekor. Kalau 65 ekor itu dengan bobot yang variasi ya Mas ya? Betul. Itu dari mulai berapa ekor? Kalau yang dari sini dari bobot yang 350 sampai yang di atas itu ada yang mencapai 950. Target di kita tahun ini itu 1 ton lebih. 1 ton lebih ya Mas ya? Berarti kemungkinan besar Idul Adha ada ya Mas ya yang ukuran 1 ton ya Mas ya? Insya Allah ada. Kita udah nyetak kurang lebih, mudah-mudahan kalau sesuai target 20 ekoran. 20 ekor ukuran 1 ton ya Mas ya, bobot 1 ton. Betul. Kalau untuk jenisnya di Tawakal sendiri Mas, sapinya itu apa aja sih Mas? Kalau di Tawakal paling ini simental ya. Simental terus ya silangan-silangan limosin. Sama paling sapi putih. Sapi-sapi PO. Sapi-sapi PO ya. Pegon juga ada ya. Kalau sapi kecil biasanya sapi-sapi yang udah silangan ya, bukan sapi-sapi jenis yang sapi besar gitu. Berarti berbagai macam ukuran ya Mas ya? Betul, betul. Dari yang kecil ukuran bobot 350 ya Mas ya? Bobot 350 kilo. 350 sampai 1 ton up ya Mas ya? Sampai 1 ton up. Sampai 1 ton, dan kemungkinan besar pada saat Idul Adha ada sekitar 20 ekor ya Mas ya? 20 ekor yang 1 ton. Yang 1 ton up ya. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan sapi ukuran 1 ton up bisa langsung datang aja ya Mas ya? Bisa, ke Tawakal sendiri Mas ya? Itu alamatnya di mana Mas? Kalau kita ini di Kampung Lembur Situ, RT 4 RW 5, Desa Cimande Hilir, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya Mas ya. Jadi bisa langsung datang ke sini ya Mas ya? Betul. Bisa langsung datang sini, lihat sendiri sapinya, pakan-pakannya, Betul. perawatannya ya Mas ya. Jadi Iya. biar lebih jelas ya Mas ya. Kalau untuk kesehatan di sini sendiri Mas, kesehatannya tuh ada dokter pribadinya atau Kita ada gimana? dokter hewan yang setiap
2 minggu sekali tetap pengecekan beliau. Berarti rutin 2 minggu Rutin sekali 2 Mas minggu ya. sekali, betul. Berarti kesehatannya udah dijamin ya Mas ya. Insya Allah dijamin kalau kesehatannya. Berarti Karena kan kita dari proses awal sapi-sapi datang itu seminggu ataupun 2 minggu setelahnya langsung kita kasih obat cacing. langsung dikasih obat cacing Iya, Mas ya. untuk terbebas dari cacing hati dan cacing lainnya yang di dalam tubuh. Kalau untuk sapi-sapi yang baru sampai Mas, itu biasanya ada penyesuaian kandang nggak? Penyesuaian kandang gimana maksudnya? Biasanya kan kalau sapi baru sampai di kandang yang berbeda itu ada penyesuaian kandang, entah karena dia nggak mau makan lah Oh iya, atau apa pasti gitu. pasti. Kalau sapi gede ini biasanya ya gitu pasti stres lah, apalagi di perjalanan jauh. Iya. Dia memakan waktu 6 sampai 8 jam ya perjalanan. Otomatis dia stres sampai sini. Tapi kita biasanya kalau sampai sini dikasih air minum dulu, terus langsung dikasih jerami aja, paling hijauan dikasih di sini. Oh nggak langsung dikasih comboran ya Mas Wah, ya? kalau di kita di sini jarang dikasih campuran. Oh, jarang dikasih Kalau comboran. pada saat datang. Biasanya kalau untuk penyesuaian kandang itu berapa lama Mas? Kalau kita di sini paling lama sih seminggu. Seminggu ya Mas ya? Untuk penyesuaian kandang di sini. Kurang Jadi full di jerami gitu. Oh, Nanti full di setelah jerami. seminggu baru kita kenalkan dengan campuran-campuran yang kita yang di sini. Tapi itu pun nggak dikasih sekaligus banyak, sedikit-sedikit dulu. Sedikit-sedikit dulu, jadi Biar nggak dia langsung kenal. Betul. porsinya nggak langsung Nggak dibanyakin langsung ya Mas dikasih ya? banyak gitu. Tetap yang di porsi dibanyaknya di hijauannya. Dan kalau untuk campuran di sini itu pakainya apa Mas? Kalau kita di sini pakainya ampas tahu sama konsentrat. Ampas tahu sama konsentrat ya Mas ya? Betul. Ampas tahu sama konsentrat itu pemberiannya pada saat kapan aja Mas? Kalau ampas tahu sama konsentrat itu pada setelah dikasih rumput pagi. Kita kan di sini dikasih rumput pagi itu jam 6 sampai jam 7. Heeh. Nah, nanti jam setengah 8 ataupun jam setengah 9 kita naikin comborannya ampas tahu sama konsentrat ini. Oh. Berarti hanya pagi aja Mas ya? Pagi aja. Kalau di sore hari kita paling kasih ampas tahunya aja tanpa konsentrat. Tanpa konsentrat ya Ya, Mas ya? tapi setelah siang nanti setelah zuhur sampai asar full di jerami dulu. Nah kalau untuk ampas tahunya sendiri Mas, ini kan jumlah banyak ya Mas ya? Betul, betul. Ya, itu didapatnya dari mana Mas? Kalau kita sih di sini sistemnya sistem kontrak dengan pabrik tahunya langsung. Heeh. Gitu. Jadi kita misalkan kontrak untuk 2.000 karung per bulan gitu. 2.000 karung per bulan ya Mas ya? 2.000 karung per bulan. Jadi otomatis ampas tahu sih biasanya nggak kekurangan kalau kita alhamdulillah. Nggak kekurangan ya. Dan untuk satu ekor sapi yang diprospekin untuk 1 ton up Mas, Ya. itu biasanya per hari bisa ngabisin berapa karung Mas? Kalau per hari minimal 1 karung sendiri. Satu karung 40 itu kilo. 40 kilo ya? Ya. 40 kilo itu untuk sapi yang ukuran 1 ton ya Mas ya? Betul, betul. Yang diprospekin 1 ton. Tapi kalau untuk yang PO seperti ini Kalau Mas, yang seperti ini biasanya 1 karung yang 50 itu untuk 3 atau 4 ekor. untuk 3 atau 4 ekor ya Mas ya? Per karungnya ya? Per karungnya. Berarti porsinya juga beda ya Mas ya? Betul, lebih beda, lebih sedikit. Karena kan kita secara teori kan disesuaikan dengan bobot badan ya. Ya. Jadi kita kasih pakannya pun sesuai dengan bobot badan. Sesuai dengan bobot badan. Jadi nggak asal Betul. diberikan Nggak- pakan aja ya Mas ya? Jadi kita sesuai lah kebutuhan. Yang penting kebutuhan sapinya itu segimana sesuai perhitungan itu. Nah, itu yang kita kasih. Mas kalau untuk pemilihan sapi Mas, utamanya untuk yang bisa diprospekin 1 ton ya Mas ya? Ya. Itu gimana cara milihnya Mas? Biasanya kalau di prospekin 1 ton itu biasa dari kaki. Dari kaki, ya? pertama yang besar, kokoh, cara dia berdiri, terus badannya pun kita lihat posturnya. Posturnya. Posturnya tidak melengkung, harus lurus, dan cenderung biasanya lehernya itu yang leher-leher besar, dadanya yang dada-dada bidang. Oh. Itu biasanya ada di sapi apa Mas? Kalau itu biasanya ada di sapi limosin, simental. Tapi kita di tahun ini juga ada sapi-sapi PO yang besar. Kalau sapi PO besar itu ukuran biasa, ukuran berapa biasanya Mas? Apa tuh? Paling besar untuk PO-nya? Kalau saat ini ukurannya baru dimasuk di 800. Berarti di 800 ini. Berarti kalau untuk PO murni sendiri kan rata-rata 900 ya Mas ya? Betul. Kalau untuk maksimal ya Mas ya? Ya. 900 berarti kalau 800 berarti targetnya pun
terlalu jauh. nggak terlalu jauh ya Mas ya. Betul. Bisa untuk tercapai untuk Ya. sapi-sapi PO-nya Mas Mungkin ya. nanti kita lihat di kandang yang atas. untuk Kandang yang atas. prospeknya. Oh boleh. Oh kita ke kandang yang atas ya.